Bisa tolong perkenalan dulu Kak, namanya siapa dan dari fakultas mana? Nama saya Ridho Gifari dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara. Oke Kak, terima kasih sebelumnya atas waktunya yang telah diberikan dari Kakak, mau diwawancari bentar. Jadi pertanyaan tuh ya, menurut Kakak itu kenapa sih kok bahasa Indonesia dari bahasa Melayu? Dari bahasa Melayu. Iya. Karena nenek moyang kita berasal dari Melayu. Iya. Kalau dari bahasanya saya jelasin, yang dijelasin dari dosen saya gitu. Oh iya, namun lebih tepatnya Kak izin tambahkan ya Kak. Ya. Bahasa Indonesia dari bahasa Melayu itu karena dulu bahasa Melayu itu banyak digunakan dalam perdagangan maupun dalam kegiatan sehari-hari di Indonesia dulu, di Nusantara dulu. Jadi bahasa Melayu itu akhirnya digunakan sebagai dasar sebagai bahasa Indonesia begitu. Masih banyak Kak atas jawabannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basri Arifah Islam dengan NIM akhir 1110 dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin bertanya kepada responden saya. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Jasper Tenaga dari Prodi AN. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya ingin bertanya, mengapa ragam ini harus bebas dari makna ganda dan apa contohnya? Kenapa ragam ini itu harus bebas dari makna ganda? Karena adanya tidak adanya ketentuan dalam hal tersebut. Kita tahu ragam ilmiah itu harus formal, tidak ada kata-kata rancu di dalamnya agar tidak membingungkan pembaca maupun penulis dalam membaca hal tersebut walaupun penelitian. Seperti itu, kata-kata yang bermakna ganda itu aku, kalau di Medan itu ada namanya jangan apa kali nanti apa pula tak apa jadinya. Nah, dari makna Medan itu apa kali itu jangan terlalu brengsek lah seperti itu, sedangkan apa kali itu menanyakan apa, mengapa apanya itu apa kali. Yang bermakna ganda seperti itu tidak boleh. Dan semua, ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahilan dari Hubungan Internasional dengan NIM 2509101012. Dan orang yang saya wawancarai adalah bernama Mustafa dari Hubungan Internasional. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana cara Anda menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Aska. Jadi bagaimana untuk kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Kita bagi dalam dua cara. Pertama, kita harus menggunakannya dalam bidang formal maupun informal. Sekarang banyak sekali generasi muda yang sudah hampir menghilangkan rasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia, di mana mereka lebih menggunakan bahasa Inggris misalnya, bahasa Korea dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita juga harus menguatkan dalam segi akademik. Dalam MKU, saya juga berpendapat sangat baik ya untuk terus sustainable, untuk terus berkelanjutan pada dasarnya. Terima kasih atas jawabannya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini dengan saya Muhammad Tegar Al-Bariski dan Mas siapa? Di sini saya Ya, maksudnya di sini saya ingin tanya kepada Mas tentang jelaskan hubungan antara membaca dan proses berpikir. Menurut saya, kedua itu memiliki hubungan yang sangat erat karena dengan membaca kita bisa mendapatkan informasi dan menambah wawasan kita agar kita lebih tahu tentang yang kita tidak pelajari selama ini dan membuka seperti berpikir kritis dan mendapatkan informasi-informasi terkini sehingga bisa menjadikan kita lebih pribadi yang lebih baik. Baik, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih untuk Mas Farel. Saya izin pamit undur diri. Muhammad Tegar Al-Bariski dengan akhiran NIM 2111 dengan Mas Farel dengan akhiran NIM Dengan akhiran NIM 2099. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Selamat siang Mas Yafi. Selamat siang Mas. Di sini saya ingin memenuhkan tugas bahasa Indonesia dengan wawancara yang dengan pertanyaan, apa menurut Anda ragam ilmiah? Ragam ilmiah itu biasanya itu dipakai buat menjelaskan sesuatu secara jujur. Jadi secara apa adanya gitu. Mungkin itu saja Mas. Agar ini orang-orang itu bisa mudah memahami apa yang kita bicarain. Terima kasih atas jawabannya Mas Yafi. Di sini saya Stefanus Fransken. Terima kasih juga. Dengan akhirat NIM 2018 sampai 2129. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Gubernur Selatan. Jadi saya ingin menginterview teman saya. Namanya siapa Mas? Oke, jadi nama aku Abi Al-Ghazali. Nah. Masnya dari prodi mana? Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Nah, saya mau nanya nih Mas tentang mengapa keterampilan membaca form ilmiah itu penting menurut Mas? Menurut saya pribadi nih ya, dengan kita melatih hal tersebut, kita tuh dapat kayak melatih keterampilan berkomunikasi tapi yang secara akademikal gitu loh. Oh. Nah, kalau kayak gitu otomatis kan kita jadi bisa menambah jaringan atau menambah relasi gitu loh. Menurut saya itu sih. Saya mau nanya lagi nih. Menurut Mas, mengapa pentingnya dan apa yang harus kita pelajari dari keterampilan membaca forum ilmiah? Untuk yang harus dipelajari sih menurut saya tuh kayak kita tuh harus tahu ya tentunya kayak strukturnya itu gimana, terus kayak argumen yang dipakai tuh ini gimana ya, argumennya bagus apa enggak, bermutu atau enggak gitu. Terus juga kita itu harus paham konteksnya sih kalau tentang forum ilmiah gitu. Terus kita juga harus tahu ini tentang gap penelitiannya gitu Mas. Dan ya menurut saya itu sih. Oh, begitu berarti sangat penting di kalangan mahasiswa ya. Jadi itu. Terima kasih banyak Mas ya.